Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PWMU TV, dengan narasumber yang datang sore hari ini, Dr. Aribowo. Beliau dekan saya dulu waktu kuliah yang menyempatkan hadir. Sore kita hari ini akan membahas terkait banyak hal, Pak Ari. Beberapa opini Pak Ari terakhir di pwmu.co yang sempat viral terkait radikalisme pelajar. Kemudian yang kedua, opini Pak Ari juga ada di maklumat tentang pencalonan Pak Anies, seperti itu. Mungkin untuk mengawali podcast ini, silakan Pak Ari sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin. Silakan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini saya didapur jadi narasumbernya Mas Asroha dan Pak Budi, karena itu manut aja. Yang kedua, ya karena saya ketua MPID Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Jawa Timur, yang itu mengkoordinasi beberapa web yang ada di wilayah Jawa Timur. Mungkin karena hari itu saya untuk yang pertama diminta untuk menjadi narasumber diskusi sore. Nah karena itu ya saya ngikuti aja sama hostnya. Iya Pak Ari, terima kasih. Jadi kita kemarin sempat kaget juga terkait isu yang dianalisis dari disertasi Pak Ari ya, salah satu dosen dari Universitas Negeri Semarang, Surakarta ya, UNS, terkait radikalisme pelajar yang sebenarnya ini isu lama tapi kembali mencuat dan muncul dengan pola-pola yang baru seperti itu Pak Ari. Mohon. Ya, jadi disertasinya Budia Kusumawati itu dosen UNS. Beliau membongkar isu radikalisme di kalangan pelajar, terutama di Surakarta, itu hampir 10 tahun terakhir itu kan isu ini dihembuskan oleh rezim pemerintah bahwa di kalangan pelajar SHBA, anak-anak muda mulai banyak terpapar radikalisme. Sisi lain dari terpapar radikalisme itu adalah tidak toleran, yaitu dikaitkan dengan fenomena pemilihan presiden mulai 2014 sampai 2019, dan itu isu itu diulang-ulang menjadi bagian dari hegemonik dari negara. Nah, isu itu kemudian ditindaklanjuti oleh negara dengan memberikan langkah-langkah untuk mencari data objektif kira-kira konkret di sekolah-sekolah di kalangan pelajar tentang radikalisme dan intoleransi itu. Lalu mereka membiayai penelitian ke beberapa universitas perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri, swasta, lalu universitas Islam, UIN itu, lalu kemudian peneliti-peneliti independen, semuanya diminta untuk membantu mencari data objektif itu dengan cara survei. Lalu mereka survei di kalangan pelajar itu, dan hampir sama semuanya hasilnya bahwa ada fenomena radikalisme di kalangan pelajar. Jadi artinya mahasiswa itu semakin lama semakin Islamnya puritan. Istilah mereka ya mungkin lebih fundamentalis, lebih radikal. Lalu mereka tidak toleran, tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, suku, sara dan sebagainya. Bahkan disinyalir beberapa
apa itu pelajar yang atau TV itu apa namanya setuju dengan negara Islam. Nah itu hampir merata itu 10 tahun terakhir itu, bahkan kemudian menjadi jurnal-jurnal sekuritas di kalangan akademis maupun di penelitian-penelitian. Wah, lalu kemudian Budiah Kusumawati ini melakukan studi, karena dia di Solo, lalu kemudian dia melakukan studi di Solo itu juga di Turki, lalu kemudian di SMA 2. Jadi ada di beberapa pesantren di Luki dan kemudian di SMA 2. Yang menarik disertasi ini mendapatkan hasil yang sangat berbeda dari sebagai besar hasil penelitian yang dibiayai oleh negara. Ternyata menurut Budiah Kusumawati bahwa anak-anak yang dianggap terpapar radikalisme, intoleransi dan sebagainya itu tidak sesederhana itu. Itu bukan identitas. Itu bukan identitas apa itu jadi. Itu bukan identitas tetap. Itu bukan identitas yang utuh. Tetapi itu identitas yang cair, yang sementara. Nah karena itu dia menggunakan teorinya Black Cloud untuk membongkar itu. Jadi hasilnya ternyata tidak seburuk itu. Anak-anak itu memang soleh. Mereka mempunyai kepercayaan beragama, semakin soleh, semakin baik agama. Tetapi tidak otomatis mereka kemudian ingin melahirkan negara Islam. Lalu tidak otomatis mereka intoleran. Lalu tidak otomatis mereka kemudian radikal terhadap nasional, terhadap kebangsaan. Jadi kesolehan itu menjadikan dasar, tetapi tidak karena itu pemikiran. Apalagi menurut Laclau itu identitas itu ditentukan oleh wacana. Jadi kalau wacana berkembang maka identitas itu mempengaruhi individu itu juga baru. Nah itu yang menyebabkan kemudian Budiah tidak percaya pada penelitian yang lalu, hegemonik yang dikembangkan oleh negara itu, bahwa banyak terbakar itu, lalu kemudian mereka dijustifikasi bahwa ini membahayakan. Ternyata anak-anak itu cair. Kalau mereka sudah lulus, mereka berkembang di di perguruan tinggi, mereka akan ketemu dengan lingkungan yang berubah. Lalu mereka ketemu dengan media-media sosial, dan itu memberikan referensi tambahan bagi mereka, sehingga identitas itu tidak yang semula yang di SMA itu lalu kemudian tidak otomatis kemudian sampai kemudian perguruan tinggi sampai akan datang, bahkan kadang-kadang bisa berbaik dari pragmatis. Nah, disertasi itu ingin mengatakan bahwa sebagian besar penelitian yang lalu itu adalah penelitian yang mungkin temporer, sehingga kemudian kesimpulannya temporer yang tidak komprehensif. Lalu dia bongkar betul, itu tidak benar. Identitas itu tidak ditentukan oleh sesuatu yang temporer sebentar aja, tetapi itu berkembang terus. Berkembang sesuai dengan wacana. Jadi itu yang kemudian mengkonstruksi pemikiran pelajar-pelajar itu, Pak Ari. Itu bagus disertasi, itu menarik. Nah ini kan kita lihat Gen Z, milenial itu seperti yang disebutkan Pak Ari, mereka adaptif untuk melihat sebuah perubahan itu sangat cepat, dan generasi ini yang kemudian mereka lebih kritis dalam menyikapi berbagai persoalan seperti itu. Jadi menurut Pak Ari, ada nggak sebuah pola yang bisa untuk agar anak-anak di sekolah ini terbebas dari radikalisme, intoleran, isu-isu intoleran seperti itu? Kiat-kiat mungkin untuk guru-guru Muhammadiyah yang mengajar di sekolah-sekolah itu, apa yang perlu, fondasi apa yang perlu dibangun di mindset mereka? Ya kalau mengacu pada disertasinya Budiah Kusumawati itu, bahwa kepribadian itu sesuatu yang
terus-menerus berkembang. Identitas itu bukan sesuatu yang selesai gitu. Tapi istilahnya di Laklau itu cair ya, istilahnya itu saya lupa istilahnya itu tadi bina nah identitas itu tidak berhenti itu, tetapi dia berganti dari ya sosial wacana yang berkembang, paling ini yang berubah dan sebagainya, sehingga kemudian identitas itu menjadi berkembang begitu. Artinya bahwa kita tidak fair kalau mau melakukan justifikasi itu. Yang kedua, sebetulnya pendidikan keagamaan, apalagi yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, itu sesuatu yang sudah benar, karena itu menjadikan dasar kesolehan. Istilahnya di Rabi Sumawati itu kesolehan. Dasar kesolehan ini memberikan fundamental identitas yang dasar keagamanya kuat, tetapi tidak otomatis mereka kemudian menolak tentang kebangsaan, menolak tentang perubahan, menolak tentang modernisasi. Ya, kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kan berbagai macam kurikulum, baik kurikulum dasar keagamaan Muhammadiyah, Islam dan Muhammadiyah. Lalu kemudian tentang Islam berkemajuan itu kan ada tentang perubahan sosial, ada tentang teknologi, ada tentang kebangsaan, macam-macam kurikulum di situ. Karena itu akan menjadikan, dan sampai hari ini kan anak-anak pelajar Muhammadiyah itu ya di samping kesolehannya kuat, tetapi juga kemampuan untuk adaptasi terhadap perubahan, modernisasi, kemajuan itu kan sekat. Jadi pada dasarnya kalau di Muhammadiyah pada umumnya itu relatif bagus ya. Jadi oke lah, si relatif oke. Mungkin juga di NU juga ya. Mungkin di Katolik, di Protestan juga, karena di dalam ilmu sosial itu tidak ada yang mungkin. Jadi modernisasi itu sistem politik dimanapun itu selalu heterogen. Jadi modernisasi tidak langsung menghilangkan tradisionalisme. Modernisasi tidak otomatis menghilangkan misalnya nilai-nilai keagamaan. Begitu juga keagamaan berkembang itu tidak otomatis lalu kemudian menjadi homogen. Seolah-olah itu satu agama saja, satu nilai saja, tidak. Jadi di Irak itu negara Islam itu banyak sosialisme, banyak orang-orang Katoliknya. Jadi jangan dikira di Irak itu beberapa menteri itu banyak orang Katolik, banyak orang-orang sosialis misalnya. Begitu juga di beberapa negara Timur Tengah. Dan zaman Nabi kan juga begitu, Pak. Jadi karena itu bagi Islam berkemajuan itu bukan sesuatu yang baru. Itu adalah bagian dari proses Islam berkemajuan. Jadi secara kelembagaan Muhammadiyah sudah kuat ya Bapak untuk menanggulangi radikalisme di kalangan pelajar, siswa, itu sudah kuat di sini. Jadi relatif baik lah. Iya, relatif baik seperti itu. Jadi inilah mungkin kekuatan kita di pendidikan Muhammadiyah yang kita kuat dalam ideologisasi keagamaannya. Ada mata pelajaran agama Islam dan kemuhammadiyahan dari tingkat SD bahkan sampai perguruan tinggi seperti itu.